warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat maghrib yang dicintai Allah, alhamdulillah, kesempatan malam hari ini kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat apa yang kita lakukan ini sebagai ibadah yang berpahala besar dan telah menjadi penyelamat kita. Jemaah sekalian dirahmati Allah, kita sebagai seorang muslim hidup ini hanya berusaha nyari barokahnya, ya. Yang sedang kita hitung 4 hal. Yang pertama, umur kita, usia kita, waktu kita. Jangan sampai semuanya habis, tidak ada sedikit pun, jangan sampai. Makanya tiap hari tolong adakanlah kegiatan amal soleh. Satu aja tak apa-apa. Pokoknya jangan sampai berlalu 24 jam tanpa menyisakan pahala kebaikan. Buatlah satu aja tak apa-apa. Tapi tolong satu itu dirawat, jangan dikalahkan oleh apapun juga. Jangan sampai kita sudah agenda amal solehnya dikit, itu pun kalau lagi sibuk dikalahkan lagi gitu ya. Wah, itu udah benar. Sebab kita kalau nggak punya amal kebaikan di akhirat nanti kita nggak punya harapan, ya. Maka dari itulah berhukum cara mencari barokah dari umur kita, usia kita apa? Buatlah agenda amal soleh tiap hari, walaupun sedikit nggak apa-apa, supaya tetap di akhirat kita bisa berharap. Yang kedua yaitu kesehatan. Kalau lagi sehat, tolong ibadahnya dikencangin juga. Soalnya nanti kalau sakit, kita ibadahnya masih berkurang. Kalau lagi capek, ibadahnya masih berkurang. Kalau lagi lemes, ibadahnya berkurang. Maka kalau pas lagi sehat, ya tolong, ya kita juga nambah ibadahnya sedikit, ya supaya kesehatan kita melahirkan barokah. Ada barokahnya itu, barokahnya kesehatan, ya. Jadi jangan sampai ya hidup ini pas lagi sehat-sehatnya malah kita pakai waktu mumpung sehat ini jalan-jalan yuk, sehat malah jalan-jalan, ya pakai untuk ibadah walaupun sedikit ya apa. Yang ketiga, ilmu kita. Barangkali kita udah ngaji sering dengerin orang ngomong kebaikan, alhamdulillah. Nah, biar ilmu itu bermanfaat, ayo satu persatu diamalkan. Biar kita dapat barokah dari pengetahuan kita. Dan yang terakhir adalah harta kita. Ya, jangan sampai harta kita habis semuanya untuk kepentingan duniawi, sehingga kita sedikit pun nggak pernah nabung amal soleh, masya Allah. Jadi rugi banget, nyari duit susah-susah kita habisin di akhirat nggak ada gunanya. Nah, maka silakan, yang Allah kasih harta, silakan ya digunakan harta tersebut sedikit-sedikit disisihkan untuk amal kebaikan, amal soleh. Ya, kalau sedikit penghasilanmu ya sedikit saja infakmu. Tapi kalau banyak penghasilanmu, banyakkan juga infakmu, biar kamu mendapatkan barokah dari rezeki yang Allah berikan. Jadi di kesempatan malam hari ini kita sedang memanfaatkan usia kita untuk mencari keberkahannya, kita gunakan untuk thalabul ilmi. Coba sekalian yang dirahmati Allah, di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan mengaji kitab Zadul Ma'ad Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sekarang kita sampai di bab Rasul adalah An-Nasih Al-Amin. Beliau adalah seorang pemberi nasihat yang sangat tulus, ya. Jadi kita akan membahas soal nasihat seperti itu ya. Nah, ini kenapa penting? Sebab dunia ini masih indah kalau ada yang mau memberi nasihat. Indah banget Pak kalau masih ada yang ngajak, ayo berbuat kebaikan, ayo kita menjaga kebersihan, ayo. Pokoknya kalau masih ada yang ngajak baik, dunia ini masih baik. Kalau masih ada yang melarang kemungkaran, dunia ini masih baik. Yang paling bahaya kalau semua manusia di bumi hidup sendiri-sendiri, tidak ada yang mau memberi nasihat. Ada orang mau celaka pun dibiarkan, nggak ada satupun yang mau memberitahu. Disitulah dunia yang sangat-sangat tidak baik. Ya, nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka di antara keindahan yang masih tersisa di dunia itu mungkin ya salah satunya adalah nasihat yang masih ada di mana-mana. Alhamdulillah.
agama Islam itu semuanya isinya nasihat. Semuanya nasihat. Dari A sampai Z nasihat. Dari alif sampai ya-nya nasihat semua. Dan disinilah ketika kita sebagai seorang muslim tidak pernah memberi nasihat, berarti kita ini Islamnya kurang sempurna. La dina liman la nasihatalah. Kata Rasulullah dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, siapa yang tidak pernah memberi nasihat berarti dia agamanya kurang. Ya, yang minimal kita punya cucu, Pak. Cucu kita mau nyemplung ini, Pak, mau nyemplung ke selokan. Awas, itu nasihat, Pak. Masa orang Islam gitu aja enggak gitu ya? Ada orang mau celaka di depan mata, nggak ada satupun yang mau ngomong gitu. Nah itu minimalnya itu nasihat itu kayak begitu. Makanya orang yang nggak pernah memberi nasihat, dia itu agamanya ya berarti sangat-sangat buruk. Nah jawab saya dalam mata Allah, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan orang yang beruntung di akhirat itu cirinya juga di dunia mereka saling memberi nasihat. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, semua manusia rugi kecuali orang beriman, beramal soleh. Tapi beramal soleh belum cukup. Dia juga saling memberi nasihat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kebenaran maksudnya kalau ada orang salah diberi, itu nasihat dalam kebenaran. Kalau nasihat dalam kesabaran, orang yang udah benar kita kuatin, itu namanya nasihat dalam kesabaran. Contoh, kalau ada orang sholat kok masih ngadep utara, kita kasih tahu, ya, salah, sholat ngadep kiblat, itu namanya nasihat dalam kebenaran. Tapi kalau ada orang sholat sudah ngadep kiblat, tapi sholatnya nggak khusyuk, kita kasih tahu, sholat itu harus tumanina, kamu harus latihan kuat yang lama. Orangnya udah sholat, udah bener, tapi butuh kesabaran supaya kuat khusyuk. Nah disinilah makanya nasihat itu dua macam. Kalau nggak benerin orang ya berarti muatin orang, itu nasihat ya. Jadi dalam Islam nasihat itu isinya kalau nggak benerin orang berarti muatkan orang. Nah yang jadi masalah adalah kalau orang sudah bener itu yang bikin emosi, Pak. Begitu ya. Karena orang udah bener. Disitulah kesalahan orang memberi nasihat. Kalau orang sudah bener malah dibenerin, itu berarti ya adalah bagian daripada kesombongan. Contoh, kadang-kala ada orang itu ngaji Quran, Pak. Dia baca Qurannya udah standar, gitu ya. Tapi kadang-kala ada orang-orang atau mungkin guru-guru atau ustadz-ustadz yang kadang-kala arogan. Muridnya udah bener sih sebenarnya, Pak. Dia udah standar, Pak. Baca Al-Fatihahnya ya udah bener begitu ya. Tapi itu salah. Itu dia udah bener dibilang salah, Pak. Nah akhirnya besok dia berubah. Nah yang udah bener jadi salah, dibenerin. Ya, yang awalnya udah bener kok dibenerin lagi, ya malah jadi salah. Wah yang kemarin salah, berarti harus saya ubah. Lah, disitulah awal-awal kesalahan. Begitu ya. Kan orang kalau disalahin kan biasanya akan berubah. Apalagi kalau dia merasa nggak tahu, lah itu. Ya, makanya kadang kalau ada imam keliru dibenerin kan nggak bener-bener, Pak. Karena dia merasa bener, dibenerin, dia rubah malah salah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul gitu ya dibalik. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul gitu ya. Lailatul qadr ini ya. Habis itu diganti Lailatul qadr ini alisan. Ini bagi sholat ngamu ya. Yang benar Lailatul apa Lailatul? Ya mana dua. Kalau inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul gitu. Jangan malah yang ya, tapi karena kadang nasihat itu seringkali tidak tepat dan lain sebagainya, kadang malah membingungkan orang. Maka dari situlah kita dalam Islam diajari untuk latihan banget memberi nasihat. Ya, kita lihat di dalam Al-Quran ada nasihat bapak kepada anak, yaitu nasihatnya Luqmanul Hakim kepada anaknya, Nabi Yakub kepada anak-anaknya.
Ada nasihat anak pada orang tua. Nabi Ibrahim kepada Azar, bapaknya. Ya nggak benar soalnya bapaknya, maka dinasihati anaknya. Ada nasihat seorang istri kepada suaminya. Nasihatnya Asia kepada Fir'aun, dinasihati. Karena pada waktu itu begitu menemukan bayi di belakang rumah, Fir'aun jadi langsung aja potong gitu kan. Tapi istrinya ngomong, Mas jangan, kita rawat aja, siapa tahu besok kalau gedenya nengin biar siapa tahu bisa bikin kita berdua bahagia. Bukan buat saya, tapi buat kamu aja. Tapi di situ istrinya banyak nasihatin Pak. Itu sebenarnya lebih usah juga bisa dipotong juga Pak. Karena seluruh bayi laki-laki yang lahir akan dibunuh pada waktu itu. Tapi karena istrinya yang nasihatin, Mas besok kita itu baru. Kalau kita tua yang terus siapa? Ayo punya anak gitu loh. Walaupun anak-anak ya kita rawat biar kalau gede nanti berbagi. Jadi buat kamu aja, tak usah saya nggak butuh anak. Saya mau tua sendiri kan. Itu Fir'aun Pak. Makanya kata Rasulullah, andai Fir'aun menjawab iya ya itu pasti ada budaya Pak. Tapi saya Fir'aun ketika ditawarin bakal merawat Musa dan besok mendapatkan hidayah, ternyata Fir'aun menjawab nggak usah, buat kamu aja. Saya nggak perlu orang lain. Saya udah kuat, udah hebat, udah pintar. Ya sampai tua pun lain nyari obat dia nggak tua. Jadi kamu nggak usah mikirin itu dan itu istrinya nasihat ditolak Pak nasihatnya. Ya, nah ada kalanya seorang suami nasihatin istri juga ada. Ya, seperti itu seorang suami yang menasihati istrinya. Ya, seperti Nabi Ibrahim dengan Sarah. Ya, dan lain-lain. Nabi Zakaria dengan istrinya. Ya. Nah, kemudian di antaranya lagi ada kalanya nasihat sesama teman, yaitu dalam kisah Ashabul Kahfi. Ya, ketika ada satu orang mau pergi mau belanja roti untuk makan, maka salah satu ngasih nasihat, sebentar, tapi ini kan karena Ashabul Kahfi ini kan ditidurkan Allah selama 309 tahun. Ya, mereka nggak tahu suasana. Ya, nah pada waktu itu mereka kan berjumlah sekitar 8 orang lah ya. Dengan 8 orang, 7 orang ditambah 1 ekor anjing. Nah, pada waktu itu mereka melarikan diri karena raja pada waktu itu minta disambat, mereka nggak mau nyebar. Dan ini para menteri yang lari. Karena mereka sadar betul rajanya itu bukan Tuhan. Karena nggak mau nyebar, mereka kabur melarikan diri. Akhirnya mereka diumumkan dikejar-kejar, lalu kemudian mau ditangkap. Mereka tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Kemudian setelah mereka bangun lapar, pas lagi lapar ada yang beli, sini saya bikin roti. Maka ketika mau berhenti, jangan gitu. Kamu ganti baju dulu, jangan pakai baju, pakai jas, pakai dasi gitu ya. Dan nanti ketahuan sama tuh menteri. Ya terus pakai baju ala orang kampung, apa adanya. Nanti kamu di sana baru beli roti. Wal yaqatof wala yusironna bikum ahada. Dan yang ibaratnya kamuflaselah kamu sehalus-halusnya, ya, serapat-rapatnya, supaya tidak ada yang tahu siapa jadi dirimu. Gitu ya. Itu nasihat untuk teman-teman. Ya, kalau di jalan ya misalkan ada tilangan polisi itu lupa ya, masih tahu depan tilangan gitu ya. Nasihat daripada nanti kamu ketangkep malah jadi masalah gitu ya. Barangkali kasih nasihat teman-temannya daripada mau celaka. Seperti itu dikasih nasihat. Ya. Nah, di sini kita melihat nasihat itu ternyata mewarnai kehidupan. Ya, termasuk antara rakyat sama pemimpin masih nasihat. Contohnya adalah Nabi Musa kasih nasihat kepada Fir'aun. Ya kadang-kadang nasihat itu dari seorang pengikut kepada Nabi. Nabi bukan dinasihatin Pak. Seperti dalam kisahnya Nabi Daud, ya, dan juga Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus pada waktu itu karena masyarakat di dakwah ini pada tidak mau masuk Islam, Pak. Dia uring-uringan. Udah diajak jadi orang Islam benar-benar tidak mau semua. Saya tinggalin kalian semua. Mau nyari saya kampung lain. Nabi Yunus naik kapal. Pas naik kapal, ternyata kapalnya kelebihan muatan. Orang-orang di situ paham bahwa Yunus itu nabi,
Yunus, diundi lagi 2 kali Yunus, 3 kali Yunus, sampai 10 kali yang keluar tetap nama Yunus. Akhirnya pada waktu itulah kemudian mereka gak punya pilihan, ini kayaknya isyarat memang Yunus harus dicemplungin ke laut begitu ya. Dan akhirnya betul, maaf Pak Nabi, sepertinya udah gak ada lagi solusi. Kita kemudian berkali-kali yang keluar nama Anda terus. Saya udah berusaha ngambil paling atas, padahal nama Anda sudah lebih bawah, keluarnya ke Yunus. Akhirnya dicemplungin. Pas dicemplungin pertama kali langsung dimakan sama ikan paus pada waktu itu. Sehingga akhirnya Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus itu sedih sambil memikirkan, minta ampun ya Allah, ampuni aku ya Allah, kenapa aku jadi Nabi gak sabar banget ya, kenapa aku gak kuat menghadapi kaumku. Aku janji kalau nanti aku diberikan kesempatan aku akan balik ke mereka mendakwai lagi gitu ya. Nah, itu juga nasihat ya dari masyarakat kepada Nabi. Ya kadang-kadang kita melihat juga nasihat itu juga penting antara seorang muslim kepada orang non-muslim, juga perlu nasihat lah. Ya, makanya dulu banyak sekali para ulama kita, termasuk Nabi Muhammad sendiri itu ya, beliau menulis surat kepada Raja Persia, Raja Romawi, Raja Mesir, Raja Oman, Raja Yaman, Raja Bahrain, semuanya dikirim surat. Aslim taslam, masuk Islam kamu akan selamat. Kalau kamu gak mau masuk Islam, besok di akhirat kamu nanggung dosamu sama dosa rakyatmu. Semuanya kamu yang nanggung, karena kamu pemimpinnya tapi kamu gak memilih kebenaran. Seperti itu nasihat dari Rasulullah untuk para raja, gitu ya. Nah, dulu juga banyak ya di kalangan khalifah-khalifah sudah mengirimkan surat-surat yang berisi nasihat-nasihat, seperti surat dari dinasti Abbasiyah Harun al-Rasyid kepada Kesultanan Aceh. Itu semuanya isinya nasihat. Indah banget hidup ini kalau isinya banyak nasihat di mana-mana. Nah, disinilah maka jamaah sekalian, kita sebagai seorang muslim butuh banget yang namanya nasihat dan belajar untuk memberi nasihat. Ya, terkhusus kita di rumah tangga, ngomongin istri, ngomongin anak, ya, itu agenda wajib. Istri kalau benar harus kita kuatkan, tapi kalau nggak benar harus kita benerin, luruskan. Ya, disitulah peranan kita sebagai suami. Ya, kalau sampai kamu membiarkan istri berbuat nggak benar di depan matamu, kamu pada hari kiamat diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, setiap dari kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang perilakunya selama memimpin. Tanggung jawab enggak? Ya, makanya kalau kita nggak siap untuk ngurusin anak orang, Pak, dalam artian menikah, ya jangan menikah. Makanya menikah itu salah satu tujuannya adalah bagaimana biar berdua ini tolong menolong dalam kebaikan. Seorang suami dengan istrinya, barangkali joget-joget besok diupload, ya, ditonton banyak orang, kasih tahu, apa kamu belum cukup? Suamimu loh ini, gitu ya. Kamu nggak takut kalau nanti di akhirat masuk neraka atau apa gitu ya? Apa nasihatnya lah?